Sedikit kembali tentang power of faith. Tentang know who you are. Saudara tahu siapa nama daripada jagoan kita hari ini? Yonatan, atau artinya Yonatan. Jonathan itu Jehovah has given. Ada yang namanya Yonatan di sini, angkat tangan. Kalau belum ya ganti nama Yonatan. Amin saudaraku, nama bagus saudara. Nama putra raja. Jonathan, Jehovah has given. Perkataan has itu bukan will give, tapi has given, past tense, telah. Saya akan tunjukkan pada saudara. Apa yang saudara telah terima. Efesus 1 ayat 3 berkata begini. Bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita segala, bukan akan, tapi telah. Saya minta seperhatian, has, telah. Tuhan telah memberikan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala itu berapa persen? Saudara 90%? Nehi berapa persen? 99? 100%. Jadi saudara nggak usah ngemis-ngemis. Sudah disediakan. Amin. Telah mengaruniakan pada kita segala berkat rohani dalam surga. Garis bawahi perkataan telah. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ada yang sakit di sini? Saya mengalami kesembuhan ketika mata saya terbuka melihat ayat ini. Dia sendiri telah menanggung dosa kita dalam tubuhnya dari kayu salib. Supaya kita yang telah mati dalam dosa hidup untuk kebenaran. Perhatikan bagian terakhir. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jonathan adalah saudara. Jehovah has given. Tuhan telah memberikan. 1 Korintus 15 ayat 57. Saya akan tulis buku tentang ini. Judulnya Boses. Tempat yang berkilau-kilauan. Tempat yang mengkilat. Pemenuhan janji Tuhan. Di tengah-tengah pasukan Filistin. Namanya pasukan pengawal raja, itu pasukan Kopassus zaman dulu. Mereka tidak mengalahkan Hansip, mereka mengalahkan Kopassus dari Filistin. 1 Korintus 15 ayat 57, baca sama-sama 1, 2, 3. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Bukan akan. Saudaraku, ada satu lagu yang saya dilarang nyanyikan di gereja. Judulnya We Will Overcome. Kita akan menang. We will overcome someday. Lagunya sih bagus. We will overcome. We will overcome. We will overcome someday. Jangan ikuti saya, larang lagu itu, haram hukumnya. Haram hukumnya dinyanyikan di sini. Emil jangan pernah nyanyikan lagu ini. Karena Alkitab tidak mengatakan begitu. Firman Tuhan berkata kita telah mengalahkan mereka oleh darah anak domba. Dengan perkataan kesaksian kita. Bahkan Alkitab berkata we are more than conquerors. Lebih dari penakluk. Saudara tahu pada saat itu, tidak ada orang pernah berbuat gila seperti Jonathan. Sebab firman Allah berkata dia mendaki. Nanti saya perhatikan. Mendaki dengan tangan dan kakinya. Saudaraku, dia merangkak dengan tangan, dengan kakinya. Dia naik ke atas tebing itu. Dan itu perbuatan gila, perbuatan bodoh. Setiap orang bisa membunuh dia dengan mudah, saudara. The power of faith. Know who you are in Christ. Terima kasih Tuhan.
Kemenangan telah kau jamin. Amin, saudaraku. Ya dan amin. Nama Tuhan, ya, janji Tuhan, ya dan amin. Kapan ada seorang teman saya namanya Al-Yamin. Singkatan Allah kita, ya dan amin. Satu hari dia punya masalah dengan anaknya. Dan dia berkata, Pak Arifin tolong doa buat saya. Mas, jenengmu iku Al-Yamin. Allah kita, ya dan amin. Saya ingatkan siapa dia. Sebab untuk berkemenangan, you must know who you are. So, harus tahu apa yang saudara miliki dalam Tuhan. Amin, saudaraku. The power of agreement. Sepakat. Suami istri harus sepakat. Rekan harus sepakat. Haleluya. Sepakat itu luar biasa, saudara. Ya, pernah dicoba kalau orang mendorong satunya sembarangan, waktunya tidak bareng, ya, kekuatannya kurang. Tapi ketika mereka nyanyi, hulu pis kuntul baris, breng. Amin, saudaraku. The power of agreement. Amin, saudara. Yang ketiga, the power of the covenant. Kuasa perjanjian. Saya taruh nomor 2 di the power of, nomor 1 mungkin. Taruh nomor 1, the power of covenant. Sebab dia menyebut, orang Filistin itu kau boleh bersenjata lengkap. Tentara kita cuma punya arit, cuma punya linggis. Engkau boleh senjata lengkap, tapi kami punya perjanjian dengan Tuhan. Kamu boleh disunat, tapi kalau nggak sunat hati, sunatan sampai entek percuma. Amin, saudaraku. Yang tersinggung silakan tersinggung. Roba itu ya. Nomor 1 the power of covenant dulu. Kedua the power of faith. Nomor 3 baru the power of agreement. Agreement ini luar biasa. Saya dengan istri saya selalu mengeterapkan agreement. Ketika agreement Tuhan menjawab dengan lebih dari yang kita minta dan doakan. Tahu-tahu kita tidak beli, kita dapat mobil. Toyota Harrier, saudaraku. Jadi sekarang kalau mbak tamu tidak lagi ada full music, bertak. Tapi musiknya radio rock FM 88.2. Amin, saudaraku. Beda, saudara. Haleluya. Nomor 4, the power of prayer. Ketika saudara, mereka akan naik tebing itu. Mereka meninggalkan Sene, tempat yang berduri. Mereka meninggalkan Mikmas, tempat persembunyian. Pada satu firman Allah berkata, ketika keduanya menampakkan diri, perhatikan. Tentara Filistin berkata, orang Ibrani itu keluar. Mereka berkata, orang Ibrani itu keluar. Ini saudaraku ketika dipanggil orang Ibrani. Saudaraku, ya, saudara harus mengucap syukur. Jangan mau dipanggil Nasrani. Itu Nasrani. Nasrani itu sekte dari Nazaret. Bukan. Saudara saya adalah perwakilan kerajaan Kristus. Saudara, jangan mau direndahkan orang, jangan mau dihina orang. Ketika disebut orang Ibrani, saudara harus Ibrani. Orang Ibrani itu artinya orang dari seberang sana. Ingat saudaraku, pada saat itu Abraham berasal dari seberang sungai Efrat. Amin, saudaraku. Orang dari seberang sana artinya saudara berada dari seberang sana, dari sorga. Saudara dan saya bukan manusia biasa. Saya ini cuma manusia biasa. Ada zaman dulu ada lagu juga sedih. I'm only human. I'm just a woman. Kasihan deh lu. Ya, mesti lagu ini. I'm not only human, I'm more than woman. Nah gitu saudaraku. I'm not just a woman. Saudara adalah hamba Tuhan. Saudara wanitanya Tuhan. Saudara adalah temannya Tuhan, sahabatnya Tuhan. Yang boleh dinyanyikan di sini adalah I'm the friend of God. Itu boleh. Yang we will overcome someday. Kubur itu. Coret itu. Kalau masih ada, hapus, habiskan. Amin, saudaraku. Yang boleh nyanyikan sini singa, Raja Wali, kancil, hapus. Iya saudaraku. Saudara kok tegang sih? Saya mau cerita satu kejadian lucu saudara. Ada seorang
kakek pendeta kalau sudah tua, kalau saya agak pikun, mungkin saya waktunya tidak khotbah saudara ya. Mungkin bagian tim doa saja. Nah, pendeta ini mulai pikun. Malam minggu dia bersama cucu-cucunya nyanyi, ngajari lagu-lagu, bukan cuma lagu rohani. Dan ketika dia memimpin pujian, sebab dia Pantekosta, dia nyanyi gini. Minta Tuhan pimpin, ini kebaktian. Tuhan tolong pimpin sampai penghabisan jemaat. Jemaat terkadang nyanyi tredung, tredung, tredung tralala, tredung, tredung. Oh burung kakak tua saudaraku. Ojo ngawur saudara. Amin saudaraku. Ini orang Ibrani menampakkan diri. Di satu negara bagian di India, ada banyak sekali orang yang melalui sungai, itu diterkam singa, diterkam harimau. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Dibuat survei, yang diterkam itu dari samping, dari belakang. Tidak ada yang dari depan. Lalu ternyata ada sesuatu yang sangat menakutkan, termasuk macan. Wajah manusia. Sebab manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bagaimana mengatasinya? Dibuat topeng, ditaruh di sini. Amin, saudaraku. Ada seorang pemuda datang sama pendetanya. Dia mosok jago. Pak pendeta, saya mau tanya. Kenapa kalau saya mencium tunangan saya, dia itu memejamkan mata? Pendeta berkata, kamu lihat ke cermin dan kamu tahu kenapa. Karena wajahmu mengerikan. Dia pikir dia jagoan, saudara. Belum tahu dia. Tredung, tredung. Kalau orang tidak punya iman, itu tredung, saudara. Amin, saudaraku. Dan firman Allah berkata, dia menaiki tebing itu. Dia membuat janji. Dia berkata pada pembawa senjatanya. Coba lihat ya. Kalau mereka berkata, tunggu di situ kami turun. Berarti bukan kehendak Tuhan. Tetapi, kalau mereka berkata, naik kemari, kami habiskan engkau, kami akan hajar engkau. Dan itu yang dikatakan orang Filistin. Tentu saja kalau saya jadi orang Filistin, paling menguntungkan kalau dia naik tinggal diketutuk kan, madul ini, geblak saudaraku. Tapi firman Allah mencatat, bagaimana Yonatan menaiki tebing, Boses itu, dengan kaki dan tangannya. Ayat 13, maka naiklah Yonatan merangkak ke atas. Dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakang. Pembawa senjata ini tidak pernah perang. Tetapi kalau saudara punya pemimpin yang beriman, saudaraku enak. Ya, wah ketika Yonatan mengeluarkan kungfunya, saat. Dan ketika saudaraku Filistinnya kejet-kejet, maka pembawa senjatanya dari belakang cuma enak saja. Mak bless, begitu saudaraku. Tetapi dia merangkak. Bahasa Inggris berkata, with his hands and knees. Dengan lutut dan dengan sikunya. Para gadis di sini, kalau cari pasangan, kalau sininya tuh mentol-mentol kapalan, artinya dia itu tukang apa? Tukang berkelahi. Ya, oh dia bisa pinju sansak, hati-hati, nanti kamu jadi sansak. Kalau cari pasangan, cari yang kapalan itu dengkulnya. Amin, saudaraku. Artinya dia suka begini, saudara. Itu posisi yang tidak terkalahkan. Saya dulu suka nonton yang istri saya paling tidak suka. Itu fight yang di televisi itu, tapi bukan yang pura-pura itu loh. WWF itu kan cuma pura-pura, yang bener-beneran tarung. Dan ada seorang petarung dari Jepang yang tak terkalahkan. Posisinya begini. Kalau saya posisi begitu, tidak ada orang bisa mengalahkan dia. Dan saya mau beritahu, semua hidup berkemenangan. Maaf ya, kalau saya lihat, saudara lihat dengkul saya,